Erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas yang berada di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada Kamis pagi. Kolom asap letusan membumbung tinggi hingga 1.100 meter dari puncak dengan intensitas tebal condong mengarah ke sisi barat daya. Berdasarkan laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru dari pukul 6 pagi hingga 12 siang, Gunung Semeru alami 52 kali gempa letusan, 1 kali gempa hembusan, dan 1 kali gempa tremor harmonik. Kini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Melihat kondisi letusan dan sisa endapan yang ada di lereng, sangat berpotensi akan terjadi letusan sekunder dan erupsi yang kemungkinan bisa terjadi. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang beraktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, luapan Sungai Tukat Betel di Kabupaten Karangasem, Bali membuat 3 desa diterjang banjir. Selain menghanyutkan ternak, banjir juga menyapu kendaraan milik warga. Toyo Tukat menuju Tukat Betel niki sampun penuh niki semeton. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem menimbulkan banjir di sejumlah titik. Bencana kali ini dipicu oleh luapan air dari Sungai Tukat Betel yang mengalir melalui 3 desa, yakni Desa Gegelang, Antiga, dan Antiga Kelot. Di pedalam mobilnya terjebak dah. Aduh. Anyut. Nah, ye, mobilnya nyit doh. Aduh, mobilnya nyit nih. Akibatnya beberapa rumah penduduk terendam, beberapa kendaraan juga dilaporkan terendam banjir. Kemudian dampaknya ternak warga juga terpaksa harus diungsikan. Kemudian roda 2 dan roda 4 itu harus ada yang terendam. Bahkan ada 1 mobil yang terparkir di pinggir jalan itu dibawa oleh aliran sungai. Petugas masih mendata jumlah korban dan kerugian akibat banjir yang terjadi. Dari Karangasem, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 8 pelajar pondok pesantren terseret arus saat bermain di sungai di Blora, Jawa Tengah. 8 pelajar pondok pesantren Al-Ma'un hanyut terseret arus sungai Lusi, Blora, Jawa Tengah. Saat kejadian 3 orang berhasil selamat, sementara 5 orang lainnya hilang terseret arus sungai. Tim SAR yang menerima laporan pun mencari korban hilang dan menemukan 2 orang korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Keduanya ditemukan di lokasi berbeda, tidak jauh dari tempat kejadian. Tim SAR gabungan bersama TNI Polri terus melakukan penyisiran untuk mencari 3 korban lain. Korban dari 8 sudah ketemu 5, masih sisa 3 yang masih tahap penyisiran dan pencarian oleh dari tim Polres, BPBD dan Basarnas serta dari Kodim. Yang 2 korban itu kondisinya gimana? 2 korban yang barusan ditemukan kondisi meninggal dunia. Anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar nak ngomong. Kak, udah hanyut kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Jangan Pak ini, kok mayu apa?
Usai kunjungan kenegaraan ke Rusia, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara untuk meninjau situasi terkini bencana Sumatera. Usai mengunjungi sejumlah negara, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air dan langsung meninjau penanganan bencana di Pulau Sumatera. Prabowo juga tiba di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara sekitar pukul 2:50 dini hari waktu Indonesia Barat. Usai menyapa sejumlah pejabat setempat, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju mobil presidenan guna melanjutkan agenda selanjutnya. Dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau sejumlah lokasi yang masih terputus di Aceh, termasuk di Aceh Tamiang, Takengon, dan juga Benden Meriah. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah memimpin koordinasi penanganan darurat dan juga pemulihan awal bencana Sumatera serta memastikan jalannya percepatan pemulihan di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya pemirsa, aksi heroik seorang kepala desa Babah Krung di PD Aceh Jaya jadi sorotan publik. Kades bernama Ismail nekat menerobos arus deras banjir bandang untuk selamatkan warganya yang terjebak. Kepala Desa Babah Krung di PD Jaya Aceh nekat menerobos banjir bandang. Hal ini demi menyelamatkan nyawa warganya yang terjebak di tengah derasnya arus banjir yang melanda wilayah Kecamatan Bandar 2. Seakan tak kenal lelah, satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah ia evakuasi bermodalkan ban dalam bekas dan tali sebagai jalur pengaman. Masyarakat mengapresiasi aksi heroik sang kepala desa yang bergerak cepat dan benar-benar hadir di garis depan saat warganya membutuhkan pertolongan. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik personil Polres Gayo Lues Aceh berjuang membangun jembatan penyeberangan darurat dari Kawat Baja di atas derasnya air sungai. Upaya itu dilakukan untuk menyeberangkan warga yang terisolir akibat akses jalan yang terputus diterjang banjir bandang. Inilah keberanian Bribka TM Syahputra berjuang keras membangun jembatan penyeberangan darurat dari Kawat Baja di Kecamatan Tripe Jaya, Aceh. Dengan bergelantungan pada tali Kawat Baja, Bribka Syahputra berusaha menjaga keseimbangan untuk memasang jembatan darurat bagi keselamatan warga. Namun ia sempat terjatuh ke sungai yang berarus deras. Beruntung ia berhasil berenang dan menyelamatkan diri ke tepi sungai. Personel Polres Gayo Lues, Bribka TM Syahputra membantu masyarakat membuat tali sling untuk menyeberangkan masyarakat yang sakit di 6 desa yang terselir. Pada saat melakukan penyeberangan, tali sling putus sehingga Bribka TM Syahputra hanyut. Alhamdulillah adanya masyarakat di lokasi membantu mengevakuasi sehingga yang bersangkutan selamat. Berkat tekad kuat dan perjuangan tak kenal lelah, akhirnya jembatan sementara dari Kawat Baja berhasil diselesaikan personel Polres Gayo Lues. Jembatan darurat menjadi penyelamat bagi warga yang terperangkap bencana. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan.